Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Untuk kelas 2 ya. Kelas 2 masuk bab 6, kisah Nabi Yakub alaihi salam. Jadi asal keturunan Nabi Yakub alaihi salam ya. Nabi Yakub alaihi salam itu adalah putra dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Nah gitu ya. Jadi Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Syam, bin Nuh ya. Adapun ibunya bernama Rafiqah. Nah, Rafiqah ayahnya namanya Ishak, ibunya namanya Rafiqah. Nabi Yakub ini diutus sebagai rasul kepada penduduk daerah Kan'an ya, daerah Palestina sana ya. Di sana beliau bercocok tanam dan beternak ya. Nabi Yakub juga mempunyai 2 istri yang bersaudara. Mereka adalah Layan dan Rahil. Layan dan Rahil ya. Pada saat itu ya beliau belum ada larangan untuk menikahi 2 orang bersaudara ya. Kemudian dalam perjalanan Nabi Yakub ini ada kisah perang Sabil ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tinggal di desa negeri Kan'an. Di negeri itu Nabi Yakub alaihissalam bercocok tanam dan beternak hewan. Di sanalah Nabi Yakub mengajak penduduk untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Pada saat itu negeri Kan'an dipimpin oleh raja yang bernama Saljam. Dia adalah raja yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga sombong dan merasa berkuasa atas daerah yang berada di Kan'an itu, termasuk daerah yang ditempati oleh Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub bertemu dengan Raja Saljam dan beliau menyampaikan dakwahnya serta mengajak Raja Saljam ini untuk beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ajakan Nabi Yakub ini, Raja Saljam itu ya tidak mau menurutinya. Bahkan ia mengejek dan menentang Nabi Yakub alaihissalam. Untuk apa? Berperang. Karena dia tahu bahwa Nabi Yakub tidak mempunyai tentara. Nabi Yakub hanya punya anak-anak dan mereka bukanlah tentara. Nah itu. Selanjutnya apa? Terjadilah peperangan antara Nabi Yakub alaihissalam dan Raja Saljam itu ya. Meski tidak mempunyai tentara dan hanya dibantu oleh anak-anaknya ya, Nabi Yakub alaihissalam dapat mengalahkan Raja Saljam itu. Setelah berhasil mengalahkan Raja Saljam, Nabi Yakub hijrah atau pindah ke negeri Palestina. Pindah ke sana. Beliau melakukan perjalanan pada malam hari dan beristirahat pada siang harinya. Oleh karena perjalanan yang seperti itulah Nabi Yakub dikenal dengan sebutan Israel. Israel itu artinya apa? Orang yang berjalan di malam hari ya. Dan keturunannya disebut Bani Israel. Bani itu keturunan, Israel itu orang yang suka berjalan di malam hari ya. Nah itu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub juga menerima wahyu ya. Nabi Yakub menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan hijrahnya Nabi Yakub tertidur di atas sebuah batu dan mengalami mimpi yang sangat indah. Dalam mimpi inilah Nabi Yakub alaihissalam menerima wahyu sebagai tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu wasiat Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya ya? Nabi Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Putra-putranya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sifat keberanian kepada anak-anak Nabi Yakub alaihissalam sehingga dapat mengalahkan raja yang zalim tadi itu yang namanya Saljam dan tentaranya. Raja Saljam dan tentaranya dikalahkan oleh putra-putra Nabi Yakub alaihissalam.
Sebelum meninggal dunia, Nabi Yakub alaihissalam memberikan pesan terakhir kepada anak-anaknya. Agar apa? Agar mereka tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang disembah sampai akhir hayat. Nah, ini inti ajaran Nabi Yakub alaihissalam adalah ajaran tauhid, ya, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah oleh semua manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Yakub ini wafat pada usia 147, ya, dan dimakamkan di negeri Mesir sana. Apa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yakub ini, ya? Nabi Yakub, ya, adalah orang yang jujur. Orang yang jujur, maka itulah yang bisa kita ambil keteladannya, ya. Jadi dari kisah keteladan Nabi Yakub itu banyak sekali sikap terpuji yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita. Misalnya sikap jujurnya beliau, taatnya beliau, beraninya beliau, dan sebagainya, ya. Jujur, taat, berani. Nah, gitu. Berani karena kebenaran. Itulah yang bisa kita ambil contoh daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sampai di sini, ya, ringkasan kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Tugasnya seperti biasa mengerjakan uji kompetensinya, ya. Uji kompetensinya yang ada di halaman berapa itu? 50 sampai 51. 50, 51 sampai 52, banyak sekali, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Kerjakan seperti biasa, ya. Demikian dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.